Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 2012. Kepergian Saif bin Zulkifli dan pemerintahan Wihras di Yaman. Tak kala bencana melanda Yaman dalam waktu yang sangat lama, Saif bin Zulkifli Al-Himyari yang bergelar Abu Murrah keluar hingga orang Habasyah dari sana dan mengambil alih negeri itu. Dia memintanya untuk mengirimkan pasukan ke sana sesuai yang dia kehendaki dan menjanjikannya untuk memberikan Nu'man bin Munzir yang merupakan gubernur Kisra Persia di Hira dan kawasan-kawasan sekitar Irak. Dia pun mengadukan masalah orang-orang Habasyah ini. Mendengar pengaduannya, Nu'man berkata, "Sesungguhnya saya memiliki waktu khusus untuk mengunjungi Kisra setiap tahunnya, oleh sebab itu hendaknya engkau tinggal di sini sampai waktu itu datang." Maka dia pun tinggal beberapa lama di sana, dan pada saat waktunya tiba, Nu'man mengajaknya menemui Kisra dan dia pun memperkenalkannya padanya. Kisra duduk di atas singgasananya, di mana di sana ada mahkotanya. Mahkotanya laksana neraca yang besar, sebagaimana sangkaan mereka, di dalamnya ada yakut, mutiara, intan berlian, rubi, dan topaz yang dililit di rantai emas di dalam ruangan pertemuan istananya. Lehernya tidak mampu menopang mahkotanya, makanya dia disembunyikan di balik jubah hingga dia duduk di singgasananya, kemudian dia memasukkan kepalanya ke mahkotanya. Tak kala dia ingin duduk di tempat duduknya, maka kain, jubah, itu disingkap. Setiap orang yang melihat dia untuk pertama kalinya segera bersimpuh di depannya karena segan padanya. Tak kala Saif masuk menemuinya, maka dia pun duduk bersimpuh. Ibnu Hisham berkata, "Abu Ubaidah telah menuturkan pada saya bahwa Saif, tak kala masuk menemui Kaisar, dia menundukkan kepalanya." Maka Kaisar berkata, "Sesungguhnya orang bodoh ini masuk menemui saya dari pintu yang panjang, lalu dia mengangguk-anggukkan kepalanya." Maka hal itu pun diberitahukan kepada Saif. Saif pun berkata, "Sesungguhnya aku melakukan itu karena kesedihanku dan semua hal yang menekanku." Ibnu Ishaq berkata, kemudian dia berkata, "Negeri kami dikalahkan oleh orang-orang asing di negeri kami sendiri." Kisra bertanya, "Siapa yang engkau maksud dengan orang asing itu? Orang-orang Habasyah atau Sindi?" Maka dia pun berkata, "Orang asing itu adalah orang Habasyah. Aku datang ke sini untuk meminta bantuanmu dan jika engkau lakukan, maka kerajaan menjadi milikmu." Kisra berkata, "Negerimu sangat jauh dari kami, sementara sumber kekayaannya sangat minim. Dan aku tidak ingin membuat pasukan Persia mengalami kesulitan di negeri Arab. Aku tidak butuh itu." Kemudian dia memberinya hadiah sebanyak 10.000 dirham dan juga memberikan pakaian yang sangat indah. Tak kala semuanya sudah ada di tangannya, maka Saif pun segera keluar dari istana Kaisar. Dia pun menaburkan uang hadiah Kisra itu pada banyak orang. Apa yang dia lakukan sampai ke telinga sang Kaisar. Maka dia pun berkata, "Sesungguhnya orang ini pasti orang yang luar biasa." Kemudian dia mengutus seseorang untuk menemuinya. Orang itu berkata, "Apakah engkau sengaja menebarkan hadiah Kisra kepada banyak orang?" Dia pun menjawab, "Apa yang bisa aku perbuat dengan ini semua? Bukankah negeri dari mana aku datang gunung-gunungnya adalah emas dan perak?" Dia katakan itu untuk menarik hatinya. Maka Kisra segera mengumpulkan para menterinya. Kemudian dia berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang urusan lelaki ini dan rencana besarnya?" Maka berkatalah salah seorang di antara mereka, "Wahai Kisra, sesungguhnya di dalam penjaramu ada banyak orang yang siap untuk dibunuh. Andai kata kau kirim mereka bersamanya, jika mereka meninggal, maka itulah yang memang engkau inginkan, dan jika mereka selamat dan menang, maka baginda akan mendapatkan tambahan kerajaan baru." Maka Kisra segera mengirimkan orang-orang penjara yang jumlahnya sebanyak 800 laki-laki. Kemudian dia mengangkat seorang lelaki di antara mereka yang bernama Wahris, salah seorang yang paling tua di tengah-tengah mereka, seorang yang berasal dari keturunan yang paling baik dan dari rumah yang baik pula. Maka mereka pun berangkat dengan menggunakan 8 kapal, 2 kapal tenggelam, sedangkan yang 6 sisanya berhasil sampai di tepi pantai Ab. Saif kemudian menggabungkan orang-orang yang berhasil dia himpun bergabung dengan Wahris. Dia pun berkata,
kakiku akan bersama kakimu hingga kita mati atau kita menang. Waris berkata, kau telah melakukan sesuatu yang adil. Kemudian Masruk bin Abraha, Raja Yaman, keluar menyongsongnya dan dia pun menghimpun pasukannya. Waris kemudian mengirimkan anaknya untuk memerangi mereka agar ia mendapat pengalaman perang. Anak Waris terbunuh. Peristiwa semakin memuncakkan kemarahannya atas mereka. Tak kala manusia telah rapi berbaris, dia berkata, tunjukkan kepada saya raja mereka. Maka mereka berkata, tidakkah engkau lihat seorang lelaki yang duduk di atas gajah, sementara mahkotanya ada di atas kepalanya? Dan di antara kedua matanya ada yakut berwarna merah. Dia pun menjawab, ya. Mereka berkata, dialah raja mereka. Dia berkata, biarkanlah dia. Maka mereka pun berdiri lama. Kemudian dia berkata lagi, kemana dia sekarang? Mereka berkata, dia berganti kendaraan dengan menunggangi kuda. Dia berkata lagi, biarkanlah. Maka mereka pun lama berdiri menunggu. Dia berkata lagi, kini di mana dia? Kini dia berganti kendaraan dengan menunggangi seekor keledai. Maka Waris berkata, anak keledai, kau akan hina dan kerajaannya akan hina pula, aku akan memanahnya. Jika kalian bala tentaranya tidak bergerak, maka tinggallah kalian di tempat dan jangan bergerak hingga aku memberi izin pada kalian. Sebab itu artinya aku telah salah memanah. Dan jika kalian melihat pasukannya melingkarinya dan berkumpul di sekelilingnya, maka itu berarti bahwa panah saya telah mengenainya. Maka bergeraklah kalian menyerang mereka. Lalu dia mencabut anak panahnya, dan menurut cerita, bahwa anak panahnya tidak ada yang bisa mengangkat karena beratnya kecuali dia. Dia mengarahkan anak panahnya tepat di antara kedua alisnya. Lalu dia melepas anak panahnya dan berhasil memecah rubi yang ada di antara kedua matanya, sedangkan anak panah itu menusuk kepalanya yang menembus hingga belakang lehernya. Dan dia terpelanting dari tunggangannya. Maka berkumpullah orang-orang Habasyah di sekelilingnya, dan saat itulah pasukan Persia itu menyerang mereka. Orang-orang Habasyah itu kalah dan mereka melarikan diri dengan terpencar-pencar. Maka Waris segera bergerak untuk memasuki sana. Hingga saat dia tiba di pintu gerbangnya, dia berkata, jangan masukkan panjiku dengan cara terjungkir untuk selamanya. Hancurkan gerbang itu. Dan gerbang pun hancur lebur. Kemudian dia memasukinya dengan menancapkan panji perangnya. Maka Saif Zulhiyazan Al-Himyari berkata, manusia menyangka bahwa kedua raja telah damai bersatu. Dan orang yang mendengar rekonsiliasi mereka mendapatkan satu hal yang mengerikan. Kami telah membunuh Raja Masruk dan kami sirami pasir dengan kucuran darah. Sesungguhnya raja-raja yang baru, Waris, Raja Manusia, telah mengucap sumpah. Dia tidak akan minum anggur hingga berhasil menawan, menangkap tawanan dan barang rampasan perang. Ibnu Hisham berkata, bait-bait syair ini adalah miliknya. Khalad bin Qurrah As-Sadusi menyenandungkan bait terakhir syair gubahan Nasyabani Kais bin Tezlabah. Namun sebagian ahli syair mengingkarinya bahwa ini adalah karya dia. Ibnu Ishaq berkata, Abu Sahal bin Abi Rabi'ah Al-Sakafi, Ibnu Hisham berkata, dan diriwayatkan karya Ibnu Abi Sahal, hendaklah dia menuntut dendam Laksana bin Zulhiyazan yang tinggal di laut bertahun-tahun demi balas dendam atas musuh-musuhnya. Kalau waktu perjalanan datang, dia menemui Kaisar, namun dia tidak mendapatkan sebagian apapun yang dia minta. Kemudian dia datang menemui Kisra setelah 10 tahun yang ternyata menganggap murah nyawa dan hartanya, hingga dia berhasil membawa orang-orang Persia bersamanya. Demi hidupku, kau telah melakukan tindakan yang sangat cepat. Lalu berangkatlah sekelompok orang di antara mereka, para prajurit yang belum pernah ada sebelum mereka, para pangeran, orang terpandang, dan para pemanah, para singa yang mengajari anak-anak mereka di hutan. Mereka melempar anak panah dari busur dengan sangat kuat. Dengan kayu kering yang membuat yang terkena cepat meninggal. Kau telah mengirim singa melawan anjing hitam, membuat mereka lari terpencar di seluruh muka bumi. Maka minumlah dengan tenang dan pakailah mahkota di puncak gundan yang menjadi rumah tempat tinggalmu yang pilih.
Minumlah dengan tenang karena mereka telah binasa. Dan kini berjalanlah dengan bangga dengan memakai jubahmu yang terjulur. Itu semua adalah perbuatan mulia. Tidak ada 2 ember susu yang dicampur air, lalu kemudian berubah menjadi kencing. Ibnu Hisham berkata, inilah riwayat yang benar yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq darinya. Kecuali bagian terakhir yang berbunyi, itu semua adalah perbuatan mulia. Tidak ada 2 ember susu yang dicampur air, adapun yang terakhir ini adalah karya Nabihah al-Jadi yang bernama asli Hibban bin Abdullah bin Qais, salah seorang Bani Jadah bin Ka'ab bin Rabi'ah bin Amir bin Sa'sa'ah bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin, dalam bait syairnya. Ibnu Ishaq berkata, Adi bin Zaid al-Iri, salah seorang Bani Tamim. Ibnu Hisham berkata, kemudian salah seorang Bani Imrul Qais bin Zaid bin Main'at bin Tamim, disebutkan namanya adalah Adi bin dari Ibad dari penduduk Hira. Apa terjadi setelah sana diurus oleh yang berlaku baik, yang pemberiannya demikian berlimpah? Orang-orang yang membangunnya mengangkatnya ke awan yang bergerak beriringan, dan kamar-kamarnya yang berwangian kasturi dilindungi bebukitan dari serangan musuh-musuhnya. Ketinggiannya sulit untuk diukur. Di dalamnya ada suara burung hantu nan merdu saat menimpali suara peniup seluring. Takdir telah menggiring pasukan Persia ke tempat itu bersama dengan pangeran-pangerannya. Mereka berjalan di atas keledai yang membawa kematian, sementara anak-anak kuda berlari di belakangnya. Hingga raja-raja melihat mereka dari puncak benteng. Di hari saat mereka memanggil orang-orang barbar, Habasyah, dan Yaksum, dan tidak ada orang yang selamat yang lari darinya. Cerita hari itu tetap lestari. Dan kini lenyaplah nikmat dari orang yang selama ini menikmatinya. Orang-orang Persia menggantikan orang pribumi dengan sekelompok manusia. Dan hari-hari demikian gulita dan penuh misteri setelah anak-anak terhormat tiba. Pangeran-pangeran Persia kini tinggal di sana. Ibnu Hisham berkata, bait-bait ini adalah ada pada syairnya. Sementara itu, Abu Zaid al-Ansyari dan Al-Muhudhal al-Hibbi mengungkapkan kata, di hari saat mereka memanggil orang-orang barbar, Habasyah, dan Yaksum. Inilah yang dimaksud oleh Sathi dalam ucapannya, orang yang melakukannya adalah Iram bin Ziyazan yang keluar menyerang mereka dari Aden, dan mereka tidak membiarkan satu orang Habasyah pun tersisa di Yaman. Ini pula yang dimaksud oleh Syekh dalam ucapannya, seorang lelaki yang tidak hina, tidak pula menghinakan. Dia keluar pada mereka dari rumah Zibaza.